Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tiada kata yang sangat indah, tiada kata yang sangat layak untuk kita ucapkan pada hari ini selain kata syukur atas kehadirat Allah yang tidak pernah berhenti memberikan kita nikmatnya. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga yaumil kiamat. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang bahaya sifat riya dalam beribadah. Ar-riya berasal dari kata kerja ro'a yang bermakna memperlihatkan, sedangkan yang dimaksud dengan riya adalah memperlihatkan atau memperbagus suatu amalan ibadah tertentu seperti sholat, saum, atau lainnya dengan tujuan agar mendapat perhatian dan pujian manusia. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari berkata, riya ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amalan itu. Riya adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan penyakit hati inilah yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW akan menimpa umatnya, sebagaimana sabdanya, Inna akhwafa ma akhawfu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala ar-riya. Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar atau syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asyirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Mengapa Rasulullah sampai takut penyakit hati ini akan menimpa umatnya? Begitu berbahayakah sifat riya ini? Telah jelas bahwa sifat riya sangatlah berbahaya. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang bahayanya sifat riya ini. Dari Abu Hurairah bahwa telah berkata seorang penduduk Syam yang bernama Natil kepadanya, wahai Syekh, ceritakan kepada kami suatu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah menjawab, baiklah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali didatangkan pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid dan dia diberitahukan berbagai kenikmatannya sehingga ia pun mengetahuinya. Kemudian orang itu ditanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku telah berperang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Dikatakan kepadanya, engkau berbohong, sesungguhnya engkau berperang agar engkau dikatakan seorang pemberani dan gelar itu pun sudah engkau dapatkan. Kemudian Allah memerintahkan agar wajah orang itu diseret dan dilemparkan ke neraka. Kemudian didatangkan lagi seorang pembaca Al-Quran dan dia diberitahukan berbagai kenikmatan, maka dia pun mengetahuinya. Dikatakan kepadanya, apa yang kau lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarinya, dan aku membaca Al-Quran karena engkau. Maka dikatakan kepadanya, engkau berbohong, sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agar engkau dikatakan seorang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan seorang pembaca Al-Quran, dan engkau telah mendapatkan gelar itu. Kemudian Allah memerintahkan agar wajahnya diseret dan dilemparkan ke neraka. Kemudian didatangkan lagi seorang yang Allah berikan kepadanya kelapangan harta dan dia menginfakkan seluruh hartanya itu, dan dia diberitahukan berbagai kenikmatan, maka dia pun mengetahuinya. Dikatakan kepadanya, apa yang kau lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau sukai untuk berinfak di dalamnya, kecuali aku telah menginfakkan di dalamnya karena engkau. Maka dikatakan kepadanya, engkau berbohong, sesungguhnya engkau melakukan hal itu agar engkau disebut sebagai seorang dermawan, dan engkau telah mendapatkan gelar itu. Kemudian orang itu diperintahkan agar wajahnya diseret dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari kisah di atas telah memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika kita melakukan suatu ibadah hanya karena ingin dilihat dan ingin dipuji oleh manusia, semua amalan ibadah
kita itu akan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha la yaqbalu min amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amal kecuali dengan ikhlas dan dengan yang mengharap wajahnya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas. Itulah bahaya dari sifat riya yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah menjelaskan bahwa betapa banyak orang ketika di dunia telah melakukan banyak amal ibadah, akan tetapi di akhirat mereka mendapatkan balasan api neraka karena mereka melakukan suatu ibadah bukan karena Allah, akan tetapi hanya ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar, dan ketika kita melakukan suatu amalan ibadah, janganlah dilihat untuk dipuji oleh manusia, karena semua itu akan menghapus pahala dari amalan ibadah yang kita kerjakan. Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.